Aku udah bilang, kamu jangan terlalu baik sama Dennis. Aku ngerti sama Dennis. Aku tahu banget kelakuan dia kayak gimana. Aku harus merebut hati Tante Anet sehingga aku bisa tinggal di sini selamanya. Aku tahu Tante Anet juga sangat membenci Suci. Ini kesempatan yang bagus. Tapi jangan lupa, Dennis. Jemput kokinya dulu, ya. Kokinya siapa? Aku juga nggak kenal. Mas, hujannya gede banget ya. Iya, hujannya emang gede banget. Apalagi di sini. Amel, iya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Tante. Aku ke kamar dulu ya. Ya, hati-hati ya. Emangnya enak. Mami, ya pasti tahu sesuatu. Sesuatu apa maksud lo? Ya pasti tahu Dennis and Suci kemari pergi ke luar kota. Kalau gue tahu emang kenapa? Hah? Ada masalah sama lo? Mami, kenapa sih? Ya selalu memikirkan Suci kemari. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Mami mau ngapain? Apa lu bilang tadi? Hah? Lu bilang gua kurang kerjaan mikirin Suci. Heh, Anet, lu kan tahu si Suci itu cucu kesayangan gue. Apapun akan gue lakuin demi dia. Lu kalau ngomong jangan sekate-kate lu. Gua gibeng lo. Ampun, perdamaian harus ditegakkan. Bangsa itu cinta sama damai, Mami. Ya, damai. Damai. Kalau emang bangsa lu suka damai, nggak bakalan ngejajah bangsa gue. Untung bangsa gue yang menang. Gua gibeng lo. Dasar mertua bawelan ribet. Mel, ternyata kamu tuh bener-bener gak becus ya. Maksud kamu apa, Bayu? Gara-gara kamu, Suci sama Dennis pergi keluar kota, tau nggak? Kok kamu nyalain aku sih, Bayu? Ini semua bukan salah aku. Ini semua Oma yang rencanain. Jadi harusnya kamu nanya sama Oma, bukan sama aku. Amel, intinya sekarang yang terjadi itu gara-gara kamu. Kamu nggak fokus sama tujuan utama kamu di rumah ini. Kamu terlalu ramah untuk merebut hati Dennis. Aduh, Pak. Kasihan betul ya mereka berdua itu. Untung saja tadi Bapak lewat. Kalau tidak, kita nggak tahu lagi bagaimana nasib mereka. Ya, namanya juga manusia, Bu. Kita harus saling tolong-menolong. Kita doakan, mudah-mudahan mereka cepat sadar. Pak Wijaya, kita semua udah coba cari tahu siapa mereka. Tapi gimana caranya, Pak? Iya, Pak. Kita kan tinggal di kampung. Mau nelpon aja susah. Lagian mereka ini orang kota. Mau ngapain sih ke kampung kayak gini? Mana kita tahu. Kali aja mereka punya urusan di sini. Iya, Pak. Pasti keluarga mereka juga sangat khawatir dengan keadaan mereka. Ibu tenang saja. Nanti kalau mereka sadar, juga mereka akan menghubungi. Iya, Pak. Kita juga mau ngelaporin ini ke polisi. Tapi gimana caranya? Kantor polisi kan jauh banget dari sini. Lagi pula adanya di kota, Pak.
Ya ampun, alhamdulillah. Yang perempuan udah sadar. Sudah sadar, Bu? Iya. Nama kamu teh siapa, Dek? Nama saya Suci, Bu. Kenapa saya bisa ada di sini? Kamu sekarang teh ada di Bogor. Tadi kamu pingsan. Itu gara-gara nabrak pohon yang tumbang. Kebetulan saja suami saya teh lewat. Makanya sekarang kamu ada di sini, ditolong sama warga-warga kampung. Makasih ya, Bu. Ya ampun. Oh. Bu, terus gimana dengan keadaan dia? Doakan saja semoga suami kamu selamat. Mas Denis, bangun Mas Denis. Mas Denis, bangun. Aduh, kamu jangan begitu dong. Jangan bikin ibu khawatir. Sebentar lagi juga suami kamu sembuh. Tapi saya khawatir, Bu. Dulu kepalanya pernah luka, Bu. Sebaiknya kita bawa ke dokter. Di sini makan di kampung. Mana desa terpencil. Jauh kemana-mana. Mana mungkin ada dokter. Tapi, Bu, kalau dia nggak bangun-bangun gimana? Kami sudah minta tolong sama orang untuk membawa dokter kemari. Terima kasih ya, Bu. Kelihatannya tuh mereka tuh begitu sayang dan khawatir sama suaminya. Ya iyalah, namanya juga suami istri. Siapa sih yang tega ngelihat pasangan kita sakit? Sama seperti ibu. Wih, ya ada jatuh. Aduh, gile banget, seru banget ya. Wih, Oma, sebenarnya Suci sama Denis kemana ya? nggak tahu gue. Oma kenapa sih bohong? Oma kan yang nyuruh Denis pergi sama Suci. Yang ngajarin Oma bohong kan Bayu. Katanya kemarin kerja sibuk. Nggak taunya pergi jalan sama Suci ke restoran. Oma, itu karena Suci yang minta. Karena dia nggak mau ada orang yang tahu dia tinggal di mana, Oma. Saya kan selalu pegang omongan orang. Apalagi ini Suci. Jadi nggak mungkin kan saya ngelanggar janji Suci. Iya juga kali iya. Gue aja kali pikirannya kacau. Gue kebanyakan menghayal nih gara-gara nonton sinetron. Jadi kebawa-bawa dah. Bayu, ngomong-ngomong nih Oma mau tanya. Lu lebih setuju si Denis ame Suci apa Denis ame si Mamalia? Oma, itu kan terserah Denis. Dia sukanya sama Suci atau Amelia. Lagian, kita juga nggak bisa maksain Denis juga kan? Sebenarnya sih yang nyuruh pergi ke Bogor ke tempat adanya Oma itu ya Oma. Soalnya Oma kepengen sih Suci sama Denis balikan lagi, rukun lagi, akur lagi. Oh, iya udah kalau gitu Oma, saya kan jadi tenang. Ya udah Mah, makasih ya. Ya ampun, itu penyakit Denis nular ke si Bayu, diajak ngomong loh yor aja. Mendingan gue main ginian lagi mana handphone gue di sini. Gue main ginian aja dah seru dah. Tar. Dika, ngapain lu di sini? Gue butuh jawaban dari lu tentang semua yang udah gue lakuin buat lu. Tapi lu nggak pernah ngargain. Lu selalu nggak suka sama tindakan gue. Lu selalu ngeritik usaha-usaha gue. Lo harus nunggu jawaban gue besok pagi. Dan semua pertanyaan lo bakalan gue jawab di sekolah. Enggak. Gue mampir ke sini buat ketemu sama lo. Karena gue pikir lebih baik ketemu sekarang. Soalnya lu di sekolah kayak orang lain. Yang sombong banget, yang nyuekin gue.
pergi ke bioskop kan? Gimana? Gue udah pernah kok nonton film Ayat-Ayat Cinta. Gue gak nanya filmnya, gue nanya gimana. Gimana perasaan lu pergi nonton sama orang yang lu suka? Oh, lu kesini cuma mau ngomong itu doang? Cuma mau cari tahu? Cuman mau nanya soal ini doang? Ngapain juga gue mesti cerita sama lu? Lu bukan siapa-siapa gue. Gue gak peduli lu mau pergi sama siapa, oke? Gue juga malas pusing. Maksud lu apaan sih? Ya sana lu pergi. Gak penting banget tau gak? Sebelum lu suruh juga gue udah pengen pergi. Gue males di sini. Aku harus kasih tahu sama Amelia. Tapi kalau aku terus-terusan nyamperin kamar dia, ntar ada yang curiga lagi. Aku telepon aja dia deh. Kenapa, Bayu? Sekarang Suci sama Dennis pergi ke Bogor. Mereka lagi di Bogor. Iya. Dan aku mau kamu pergi ke sana sekarang dan mengacaukan mereka berdua. Gimana caranya, Bayu? Aku kan lagi naik kursi roda. Mel, udah deh. Kamu nggak perlu acting terus-terusan untuk menarik simpati Dennis. Ini saatnya buat kamu untuk menarik perhatian Dennis dan hati Dennis, Mel. Gimana kamu bisa tahu? Amelia, sedikit banyak aku udah tahu dan kenal sama kamu. Jadi aku tuh ngerti banget sama perangai kamu. Oke. Jadi pertama-tama aku harus pura-pura kalau aku mendapatkan keajaiban. Mas Dennis jangan banyak gerak dulu ya. Mas Dennis istirahat aja ya. Kita ada di mana, Ci? Sekarang kita ada di daerah perkampungan Bogor, Mas. Orang-orang kampung yang mau kita kesini. Aduh, Dek. Maaf ya, ini makanannya biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Namanya juga di kampung. Semuanya serba susah, sulit. Sudah bisa makan aja bersyukur. Nih. Nggak apa-apa, Bu. Malah kami sangat berterima kasih sama Ibu. Karena Ibu sudah mau membiarkan kami istirahat dan makan di sini. Kalau adik senang, ibu juga senang. Ya, kita mah wajib karena kita manusia. Sudah selayaknya kan kita tolong-menolong. Ibu mah bersyukur bisa nolong adik. Alhamdulillah. Ya udah, ibu tinggal dulu ya. Terima kasih ya, Bu. Mas, aku bantuin bangun. Kita makan dulu ya. Pelan ya. Yuk. Aku suapin ya. Waktu demi waktu berjalan melawan dan menang semua perasaan.
bikin dia sampai nangis? Hah? Suci, Tante. Suci kamu kemari-kemari. Dasar perempuan gak tahu diri. Suci pergi sama Dennis, Tante. Jadi itu benar. Suci kamu kemari-kemari sama Dennis pergi keluar kota. Itu anak bener-bener gak tahu diri. Eka sudah sebelnya minta ampun sama dia. Andai aja aku bisa berjalan, Tante. Aku pasti udah berlari mengejar Dennis. Aku sangat berharap sepenuh hati aku. Ya Tuhan, tolong. Tolong izinkan aku supaya aku bisa berjalan lagi. Supaya aku bisa kembali bersama Dennis, ya Tuhan, tolong. Amel, kalau ia mau coba, ya pasti bisa. Percaya sama Eka. Ya Tante, aku harus coba. Ya coba ya, pelan-pelan ya. Waduh, ngapain tuh si Mamalia? Sok-sok mau belajar jalan. Gue sumpahin nyungsep biar nggak bisa jalan sekalian. Pelan-pelan Amel, pelan-pelan. Pelan-pelan Amel. Perlu Eka bantu ya Amel? Nggak usah Tante, nggak usah. Aduh, Amel gimana sih? Aduh, coba sekarang pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ya Tuhan. Berhasil, Tante. Sekarang coba ya jalan pelan-pelan. Ya, coba. Ayo. Pelan-pelan, Amel. Bisa, Tante. Eka senang Eka udah bisa bantu Ye untuk jalan. Ya Tuhan, makasih. Alah, baru bisa jalan aja sombong. Bagaimana lu bisa lari? Macir kali lu. Amel, udah nggak usah didengerin. Coba, ya kesini lagi, pelan-pelan. Ya udah bisa, Tante. Aduh, Amel, Eka senang. Duh, maaf ya. Ini selimutnya cuma ada satu. Cukup kan untuk kalian berdua? Untung saja kalian berdua tuh suami istri. Kalau enggak, bisa jadi masalah, repot malah. Bu, sebenarnya kami tuh bukan... Ya udah, Ibu permisi dulu. Ibu mah nggak mau ganggu-ganggu kalian. Kalian kan harus beristirahat. Kenapa mesti bohong sih? Senengnya deh. Kenapa nggak ngaku aja? Aku nggak mau apa-apa kok, orang mereka yang nanggepinnya kayak gitu. Pasti lo udah ngapa-ngapain nih. Sampai mereka nyunggulin kayak gitu. Heh, aku tuh jagain kamu waktu kamu pingsan. Makanya mereka salah paham sama kita. Suami istri. Kapan gue kawin sama lo?
yang gue pikirin. Si Mama Lia dia mau bisa jalan kek, dia mau nungging kek, dia mau nyungsep kek. EGP. Yang penting rencana gue nyatuin Dennis sama Suci berhasil. Kalau gitu sekarang gue molor dulu. Ngantuk. Ya Allah tolong Trik. Ngeganggu aja nih. Tapi sih, buset, saudara gue nih si Ati. Gue angkat dulu ya. Halo, bagaimana? Pestanya sukses apa kagak? Wih pastinya rame, ya kan? Makanannya pasti enak ya. Duh, secara gitu loh, dia restoran nih, kerja di restoran dari mulai sepi sampai rame banget, sampai lagi lo pesta, pasti sekampung datang semua ya, pengen nyicipin makanannya, iya. Upi, lo yang bener aja jadi orang. Lo sensi banget sih sama gue. Masa sampai sekarang tuh koki kiriman lo kagak muncul-muncul? Tamu-tamu gue pada lapar. Sama cucu lo tuh yang laki, kagak nongol-nongol. Lu kalau ngomong jangan bener. Enggak mungkin. Masalahnya gue udah suruh pergi dari tadi. Timbang Jakarta Bogor, berapa lamanya? Buset, paling sejam. Kagak mungkin dari Hong Kong. Emang kenyataannya gitu, Upi? Waduh, dia marah nih. Aduh, si Dennis kan mana dulu ya mesti Suci. Jangan-jangan dia bokinan dulu di kebun raya Bogor. Resek juga nih anak nih. Mami emang hebat ya. Membuat Amelia bisa jalan kembali. Anak tuh Cobal. Jadi intinya, Papi gak nyesel kan punya istri seperti Ega? Iya Om, Tante emang udah ngebantu saya banget. Tante sudah menyemangati saya sampai saya mendapatkan keajaiban ini Om. Amelia berhasil buat semuanya percaya kalau dia udah bisa jalan. Sekarang Amelia harus punya alasan untuk pergi ke Bogor. Tapi apa ya? Gawat, gawat, Bayu, Darwin, gawat. Gawat kenapa, Bu? Tahu nih Mami, bikinnya kejantungan aja. Masa si Amelia udah bisa jalan dibilang gawat? Mami aja yang sirik. Apa lu bilang? Gue sirik? Pret. Lu denger ya. Tuh si Mama Lia, dia mau nungging, dia mau nyungsep, dia mau niblak. Gue kagak pikirin. Yang gue pikirin cuman Dennis sama Suci. Paham lo? Oma, Suci kenapa? Itu dia Bayu. Suci sama Dennis belum nyampe juga di Bogor di tempat encing lo. Padahal kan kudunya udah nyampe dari tadi. Loh, kok bisa begitu, Bu? Emangnya kenapa? Aduh Darwin, lu tuh keberatan kumis, kerok dulu kerok. Jadi kagak on. Kalau gue tahu kenapa-kenapanya, gue kagak bakalan stres kayak begini dong. Iya udah Oma, biar saya aja yang cari mereka ya. Ya udah cepetan ke sono. Pokoknya Oma nggak mau sampai terjadi apa-apa sama Dennis sama Suci, ya. Bayu, aku ikut ya. Aku kan sekarang udah bisa jalan. Waduh, si Mama Lia jalan lincah amat. Udah kayak kuda liar. Buset, siapa yang percaya? Berapa menit yang lalu dia lumpuh. Dasar Kang Tepu. Secara gitu gue, buaya mau dikadalin. Batu mau dibikin kolak. Ya kagak mateng-mateng. Mami, semua itu terjadi karena kekuatan cinta. Cinta. Cinta, cinta. Pale lu peang. Lu belum tahu aja belangnya si Mama Lia. Bentar lagi juga bakalan ketahuan. Kagak seperti yang lu arepin, Net. Mami, bilang aja kalau sirik. Gue sirik sama si Mama Lia. Pret. Gile aja. Dia sama gue, cakepan gue kemana-mana. Tapi tahun 70-an. Mungkin saat ini Dennis dan Suci sedang berada di kamar yang sama. Mungkin juga ranjang yang sama, selimut yang sama, atau enggak.
Ini nggak boleh terjadi. Aku akan sampai di sana sebelum tengah malam. Dan aku yakin aku pasti bisa nemuin mereka. Bayu, kamu tuh mau bunuh aku apa gimana sih? Mel, kalau aku nggak ngebut kayak gini, kamu mau ngelihat mereka berdua tidur bareng? Kamu mau? Kalau itu udah terjadi, semua rencana kita itu akan gagal. Semua yang udah kita lakuin itu akan percuma aja, sia-sia, Mel. Emang kamu yakin mereka ada di hotel ini? Mel, ini tuh hotel terbaik yang ada di sini. Dan Dennis pernah bilang kalau dia balik lagi ke Bogor, dia pengen nginep di sini. Jadi aku yakin mereka tuh ada di sini. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak, saya mau nanya. Apakah ada tamu yang menginap atas nama Dennis Darwin kalau nggak Suci? Saya cek dulu ya, Pak. Mbak, cepetan dong. Masa nggak hafal sih sama namanya Dennis? Maaf kalau lama menunggu. Kebetulan tidak ada nama itu yang menginap di hotel ini. Nggak mungkin, Mbak. Mbak pasti salah. Coba dicek lagi, karena saya yakin mereka itu nginep di sini. Maaf, Pak. Saya sudah mengeceknya berkali-kali. Cuma nama itu tidak ada. Terus gimana nih, Bay? Kita mesti cari mereka di mana lagi? Psst, udah deh. Kamu tenang aja dulu. Mungkin aja mereka mengalami kesulitan di jalan sampai mereka telat sampai sini. Enggak. Nggak mungkin Dennis sampai nyasar. Kalau menurut aku mereka tuh pasti nginep di sini, Bay. Tapi mereka pakai nama samaran. Tapi kalau emang bener mereka ada di sini, mau nggak mau kita harus nginep di sini. Soalnya kita nggak tahu lagi kan mesti ngapain. Ya udah deh. Kita pesen 2 kamar, kita nginep di sini terus kita cari mereka besok pagi, ya. Oke. Mbak, saya pesen 2 kamar ya. Maaf, Pak. Hanya tersisa 1 kamar dan berukuran kasur sedang. 1 kamar? Iya. Ya Mbak, saya pesan kamar itu. Siapa juga yang deket-deket lo? Lo tuh yang deket-deket gue. Gue tahu nih kenapa lo deket-deket sama gue. Lo minta maaf kan?
Suci, lo nggak apa-apa kan? Kan aku udah bilang, kamu tidur di lantai. Kok tiba-tiba kamu di tempat tidur? Aku tuh nggak pernah tidur di lantai. Seumur hidup aku nggak pernah tidur di lantai. Badan aku tuh bisa pegel-pegel, tau nggak? Lagian, siapa juga yang mau tidur sama kamu? Kamu tuh kalau tidur berisik, kayak kuda, tau nggak? Yaudah deh, cepetan harus siap-siap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jo. Pak Wijaya, Bu Maimunah, mobil orang kota yang ketabrak itu sudah diperbaiki dan sekarang sudah bisa dipakai lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Syukur alhamdulillah. Akhirnya mereka bisa pulang juga ke Jakarta. Kalau begitu, saya akan cepat kasih tahu mereka ya, Pak ya. Iya, iya. Pak Jo, terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya, sama-sama. Dek, mobil kalian udah bener lagi. Sekarang udah bisa jalan. Makasih ya, Bu. Tapi siapa yang benerin ya? Kebetulan para tetangga ada yang bisa benerin mobil. Jadi sekarang mobil Ade udah bisa jalan. Ibu sekarang bersyukur sekali. Kalian akhirnya bisa pulang ke Jakarta. Pasti orang tua kalian juga khawatir di sana. Suci, kamu teh sakit? Nggak apa-apa kok, Bu. Padahal kan ibu udah kasih selimut. Kan cukup untuk kalian berdua. Kalian kedinginan ya. Kalian kan tidur berdua. Aduh, kasihan itu istri kamu. Cepat dia dibawa aja ke Bogor. Kan di sana mah ada dokter. Ayo, cepat. Makasih ya, Bu. Kalau gitu ibu pamit dulunya. Maaf, Anda mau bicara dengan saya ya? Maaf ya, saya pikir Anda teman saya. Oh iya. Amel. Mestinya kamu tuh pastiin dulu dia itu Dennis atau bukan. Gara-gara kamu waktu kita itu terbuang percuma, tau nggak? Kok kamu malah nyalain aku sih? Ini semua kan karena ide kamu yang yakin banget Dennis ada di sini. Kalau kita nggak kesini kan kita pasti udah nemuin mereka berdua dari tadi. Bukan yang ngabisin waktu nginep di hotel yang nggak jelas. Sin, gue boleh duduk di sini ya? Iya, duduk aja. Pakai nanya segala. Silakan. Lu bagus banget ya. Kayaknya Dika sekarang udah mulai suka sama gue. Akhirnya dia sadar juga kalau Stari nggak pantas buat dia. Bagus. Gue nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Dik, kok baru sekarang, Li? Lo kayak gini sama gue? Lo kenapa sih? Gimana keadaannya, Dok? Dia butuh istirahat total, saya sudah menyuntiknya. Sekarang ini dia sedang demam tinggi dan menggigil. Dan mungkin itu dikarenakan gigitan nyamuk. Tapi nggak apa-apa kan? Kalau hari ini saya pulang sama dia ke Jakarta. Sebaiknya jangan dulu, karena menurut saya kondisinya belum fit. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Harusnya Mas Dennis yang banyak istirahat. Nanti kan di mobil aku cuma duduk aja. Ya sudah, kalau kamu sudah merasa yakin dengan kondisi kamu ini, tapi saya anjurkan kamu untuk minum obat ini.
Suci, lo bener-bener gak apa-apa kan? Mas, aku istirahat di rumah aja ya. Suci, gue tahu lo sakit parah. Lebih baik kita pulang ke Jakarta aja ya, Mas. Sampai sekarang, Suci sama Dennis nggak ada di Bogor. Oke, tolong kamu cari terus. Soalnya saya juga nggak ketemu dia di hotel. Oke. Amelia, aku tuh heran ya sama kamu. Dalam kondisi seperti ini, kamu masih aja bisa enak-enakan makan kayak gitu. Kamu tuh nggak khawatir ya sama Dennis ya? Karena aku yakin suatu hari nanti aku pasti akan dapetin hatinya Dennis. Jadi aku nggak perlu putus asa kayak kamu, Bayu. Itu makanan mau dihabisin nggak? Daripada kamu ngeliatin aku terus, mendingan cepetan dimakan. Karena kita harus check out. Kalau dalam sejam kita belum juga nemuin mereka, ya udahlah kita balik aja ke Jakarta. Suci, lo mau makan dulu ya. Suci. 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 Mas Dennis, kita mau ngapain? Kita tidur di hotel sini aja ya. Gue udah pernah nginep di sini. Lumayan kok. Yuk. Aku gak mau ah. Lo itu sakit. Gue gak mau keadaan lo makin parah. Dan gue gak mau ngebawa lo pulang dengan keadaan kayak gini. Oke? Tolong parkirnya ya, Mas. Iya. Aku nggak mau nginep ah. Aku nggak apa-apa, aku masih kuat. Ayo. Mbak, saya pesen kamar satu. Maaf Pak, saat ini kami hanya punya satu kamar yang masih bisa terpakai. Tapi Bapak harus menunggu karena tamunya belum check out. Nggak bisa Mbak, saya mau itu sekarang juga. Ini penting, Mbak. Jadi tolong saya. Baik, saya usahakan. Nama Bapak siapa? Dennis. Dan hubungan Bapak dengan Mbak ini? Dia istri saya. Terdengar nyaman kata-kata itu keluar dari mulut Mas Dennis. Aku berharap aku akan sakit selamanya dan tinggal di hotel ini. Bayu, usaha kita gagal. Kita udah berusaha mencari mereka berdua kemana-mana, tapi sampai saat ini kita belum juga nemuin Dennis sama Suci di mana. Sebenarnya mereka berdua itu di mana sih? Yaudah yuk. Aduh Mas, kepala pusing banget nih. Lu kenapa? Bila kau memang cinta padaku, janganlah kau pergi dari hidupku. Bila kita memang saling mencinta, mengapa kita harus berpisah? Bila cinta ada di hati kita, percayalah kita kan bersama. Mbak, kita mau check out sekarang. Terima kasih Pak, Anda tepat pada waktunya. Soalnya ada seseorang yang menunggu kamar karena istrinya sedang sakit dan butuh istirahat.
Itu orangnya sedang menunggu di sana. Saya nggak peduli sama tamu kalian. Jadi tolong cepat beresin karena kita buru-buru. Silakan Pak, tanda tangannya. Mel, barang kamu ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada kok. Udah aku cek semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Ini Pak kuncinya. Terima kasih ya. Bapak dan Ibu bisa masuk sekarang. Bayu tunggu, kontak lens aku ketinggalan di kamar. Udah deh Mel, nanti kita bisa beli di jalan. Bayu, kontak lens aku yang ini tuh mahal, beda. Jadi kalau aku pakai yang lain, mataku bisa bengkak sampai Jakarta. Tunggu deh, bentar aja. Si Mbak, saya boleh nggak minta kunci kamar saya yang tadi? Saya mau ngambil kontak lens saya ketinggalan di kamar mandi. Maaf Mbak, kamarnya sudah dipesan sama orang dan kunci sudah mereka pegang. Mana ya? Yaudah deh Mbak, saya aja yang kesana, nanti saya minta izin sama mereka. Silakan. Suci. 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 Dennis sama Suci. Ternyata Suci sama Dennis masih saling mencintai. Malah sekarang mereka ada di hotel ini dan satu kamar. Usahaku sia-sia. Aku telah gagal merebut Dennis dari Suci. Bayu bener, aku emang gak berguna.